Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita epidemiologi dengan materi screening atau penyaringan. Salah satu pencegahan tingkat kedua adalah diagnosa dini melalui program penyaringan atau screening. Dengan sistem, mereka yang mungkin menderita suatu penyakit tertentu tetapi tidak memberikan sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas. Kemudian pengertian penyaringan sendiri adalah suatu usaha untuk mendeteksi atau mencari penderita penyakit tertentu yang tampak gejalanya ataupun tidak tampak dalam suatu masyarakat, jadi bagi yang nampak ataupun yang tidak nampak, atau kelompok tertentu melalui suatu tes atau pemeriksaan yang secara singkat dan sederhana bisa memisahkan mereka yang sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita suatu penyakit, kemudian diproses melalui diagnosa dan pengobatan. Perlu dipahami di sini, penyaringan bukanlah suatu diagnosa, sehingga hasil yang didapat betul-betul didasarkan pada hasil pemeriksaan tes tertentu, sedangkan kepastian diagnosa dilakukan di kemudian hari. Kemudian dasar pemikiran, dalam kenyataan jarang sekali kita dapat mengetahui dengan pasti prevalensi suatu penyakit yang terdapat di masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya penyakit yang timbul tanpa gejala atau dengan gejala khas, atau gejala yang ada masih belum timbul. Kondisi orang tersebut mempunyai potensi untuk menularkan penyakit. Dasar pemikirannya, pengetahuan tentang prevalensi dibutuhkan untuk menilai hasil program pemberantasan penyakit yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui dengan pasti prevalensi suatu penyakit dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan pada seluruh penduduk, tetapi hal ini tentu tidak mungkin atau sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui prevalensi suatu penyakit dibutuhkan pemeriksaan yang cepat dan efisien. Hal ini bisa dilakukan dengan penyaringan atau uji tapis. Berdasar uraian di atas, dasar pemikiran dilakukan uji tapis ataupun penyaringan atau screening, diantaranya yang diketahui dari gambaran spektrum penyakit hanya merupakan sebagian kecil saja, sehingga dapat diumpamakan sebagai puncak gunung es, sedangkan sebagian besar masih tersamarkan. Diagnosa dini dan pengobatan secara tuntas memudahkan untuk kesembuhan. Biasanya, penderita datang mencari pengobatan setelah timbul gejala atau penyakit telah berada dalam stadium lanjut. Sehingga pengobatan setelah timbul gejala atau penyakit telah berada dalam stadium lanjut, sehingga pengobatan menjadi sulit atau penyakit menjadi kronis, bahkan tidak bisa lagi untuk disembuhkan. Yang keempat, penderita tanpa gejala mempunyai potensi untuk menularkan penyakitnya. Kemudian tujuan daripada screening yaitu untuk mencegah penyakit atau akibat penyakit dengan mengidentifikasi individu-individu pada suatu titik dalam riwayat alamiah ketika proses penyakit dapat diubah melalui intervensi. Tujuan dan sasaran penyaringan diantaranya yang pertama, mendapatkan mereka yang menderita sedini mungkin, sehingga dapat dengan segera mendapatkan pengobatan. Yang kedua, mencegah meluasnya penyakit di masyarakat. Yang ketiga, mendidik dan membiasakan masyarakat untuk memeriksakan penyakit sedini mungkin. Yang keempat, mendidik dan memberikan gambaran kepada petugas kesehatan tentang sifat penyakit dan untuk selalu waspada melalui pengamatan terhadap setiap gejala penyakit dini. Yang kelima, mendapat keterangan epidemiologi yang berguna bagi klinis dan peneliti. Sebagai contoh, suatu penyakit bisa meluas melalui transfusi darah. Secara teori, berbagai kuman penyakit dapat ikut serta berpindah dalam proses transfusi tersebut, diantaranya dalam bentuk virus, misalkan hepatitis, kemudian HIV, dan yang lainnya. Kemudian bakteri misalkan.
Treponema pallidum, Mycobacterium leprae, Salmonella, dan seterusnya. Kemudian yang ikut dalam bentuk parasit misalkan Plasmodium vivax, falciparum, dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk baik itu virus, bakteri, atau parasit yang bisa berpindah tatkala ada transfusi darah. Kemudian sasaran. Berdasarkan pemikiran tersebut, sebagai sasaran utama uji tabes atau penyaringan adalah penyakit kronis, ya, penyakit yang menahun, yaitu diantaranya infeksi bakteri, misalkan TBC. Kemudian infeksi karena virus, misalkan hepatitis. Kemudian penyakit non-infeksi antara lain hipertensi, diabetes, penyakit jantung, karsinoma prostat, ataupun juga glukoma. Kemudian sasaran yang lain yaitu AIDS. Uji tabes atau penyaringan dapat dilakukan secara massal, bisa juga secara selektif. Uji tabes atau penyaringan secara massal misalkan pada TBC, di mana uji tabes ini dilakukan secara massal tanpa mempertimbangkan risiko populasi. Cara ini dimaksudkan menjaring sebanyak mungkin kasus tanpa gejala, karena sampai saat ini di Indonesia TBC masih merupakan masalah yang serius. Penyakit ini praktis tanpa gejala hingga orang baru mencari pengobatan bila terjadi hemoptu dan akan berhenti berobat secara gejala tersebut hilang. Kesulitan lain adalah karena pengobatan membutuhkan waktu yang lama dan mahal hingga penderita menjadi bosan atau tidak sanggup membiayai pengobatan. Untuk melaksanakan uji tabes secara massal, besarnya biaya dan banyaknya tenaga yang dibutuhkan hendaknya menjadi batu pertimbangan yang masak ya sebelum dilaksanakan. Kemudian yang kedua, uji tabes secara spesifik. Uji tabes secara spesifik dilakukan terhadap orang yang mempunyai resiko atau yang di kemudian hari dapat meningkatkan resiko terkena penyakit seperti hipertensi, yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Uji tabes secara spesifik dilakukan dengan mempertimbangkan faktor umur, kelamin, dan juga pekerjaan. Uji tabes secara spesifik dilakukan dengan mempertimbangkan faktor umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Contohnya adalah uji tabes penyaringan penyakit hipertensi dilakukan pada penduduk usia 35 tahun ke atas. Ini yang dilakukan oleh Head pada tahun 84 di Inggris. Dari hasil uji tersebut ditemukan bahwa tekanan darah sistol 170-180 mm/Hg tanpa disertai gejala atau keluhan. Dengan hasil tersebut, Head menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk mendeteksi penyakit hipertensi diantaranya melalui uji tabes. Uji tabes karsinoma serviks yang dilakukan terhadap wanita berusia 29 tahun ke atas. Uji tabes dilakukan dengan pemeriksaan misalkan pap smear, inspeksi portio, palpasi. Dari hasil uji tabes ini ditemukan sebenarnya 11% dengan kelainan pap smear, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan histologis tidak ditemukan kelainan yang menunjukkan adanya keganasan. Selain itu juga ditemukan displasia sebanyak 23%, tetapi dalam pemeriksaan selanjutnya 34% tidak menunjukkan tanda karsinoma. Uji tabes karsinoma prostat dilakukan terhadap 811 orang lanjut usia yang dilakukan dengan pemeriksaan digital. Bila terdapat kecurigaan dilanjutkan dengan biopsi dan pemeriksaan patologi anatomi. Kemudian uji tabes penyakit AIDS dengan pemeriksaan antibodi menggunakan pemeriksaan ELISA misalkan. Contoh uji tabes dilakukan terhadap 297 orang donor darah secara sukarela. Hasil uji tabes menunjukkan 1% positif, 6% meragukan, dan 93 negatif. Di samping itu dilakukan juga pemeriksaan terhadap 118 orang petugas kesehatan dan lab yang menangani AIDS. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya yang positif. Digunakannya donor darah sebagai orang yang dicurigai didasarkan pada penemuan penderita AIDS yang dalam kehidupannya tidak menunjukkan keadaan yang menjurus ke arah timbulnya HIV atau AIDS. Satu-satunya kejadian yang dialami adalah mendapat
donor darah 5 tahun yang lalu. Dari hasil penemuan ini disimpulkan bahwa AIDS dapat ditularkan melalui transfusi darah. Oleh karena itu, untuk mendeteksi penyakit ini dilakukan dengan uji tabis terhadap para donor darah. Kemudian lokasi uji tabis. Uji tabis dilaksanakan di lapangan, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, pusat pelayanan khusus, dan yang lainnya. Contoh, uji tabis di lapangan adalah uji tabis terhadap penyakit TBC, misalkan, yaitu dengan mobil rongsen. Uji tabis di rumah sakit biasanya dilakukan terhadap penyakit karsinoma. Kemudian uji tabis di rumah sakit khusus misalkan untuk penyakit glukoma. Kemudian uji tabis di pusat pelayanan khusus misalkan pusat pelayanan CA dan penyakit jantung. Pada umumnya, screening dilakukan hanya ketika syarat-syarat terpenuhi, di antaranya penyakit tersebut merupakan penyakit utama penyebab kematian ataupun kesakitan. Terdapat sebuah uji yang sudah terbukti dan dapat diterima, ya, jadi ujinya itu betul-betul valid. Kemudian terdapat pula pengobatan yang aman dan efektif. Beberapa pertimbangan pelaksanaan uji tabis. Secara teori uji tabis penyakit tampak sederhana, tetapi dalam prakteknya tidaklah demikian. Karena harus memperhatikan berbagai faktor sebagai bahan pertimbangan sebelum uji tabis dilaksanakan. Di antara faktor yang harus diperhatikan sebagai bahan pertimbangan uji tabis diantaranya adalah yang pertama, biaya. Pada umumnya, uji tabis membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karena itu tidak dianjurkan untuk melakukan uji tabis sebagai upaya pencegahan secara massal, tetapi harus dipertimbangkan cost effectiveness-nya, ya, pengeluaran dan keuntungan, dan tes yang digunakan harus semurah mungkin, tapi tetap masih efektif. Kedua, alat yang digunakan dalam merencanakan uji tabis harus dicari alat pemeriksa yang mudah dikerjakan oleh petugas lapangan dan petugas rumah sakit. Alat yang digunakan harus sensitif sehingga sedikit mungkin hasil tes dengan false negatif dengan akibat banyak menghasilkan positif semu yang membutuhkan pemeriksaan diagnostik hingga membutuhkan biaya yang besar dan uji tabis tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, tes yang digunakan untuk uji tabis harus cepat agar hasilnya segera diketahui. Kemudian, tes yang digunakan harus sesuai dengan selera masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti uji tabis, ya, jangan sampai masyarakat menolak kegiatan tersebut. Yang kelima, penderita yang terdeteksi harus mendapatkan pengobatan, dan besarnya biaya pengobatan harus menjadi satu pertimbangan karena hasilnya akan sia-sia bila pengobatan dibebankan penderita yang tidak sanggup untuk menanggung biaya. Ya, percuma kan ketahuan tapi tidak dilanjutkan pengobatan. Di samping alat untuk uji tabis harus disediakan juga alat yang dapat digunakan untuk diagnosa. Misalkan uji tabis untuk DM dengan pemeriksaan glukosa dalam urin harus disediakan pula untuk glukosa toleransi tes. Kemudian berbagai bentuk pelaksanaan penyaringan. Yang pertama dapat dilakukan secara massal pada suatu penduduk tertentu. Cara ini tentu merupakan beban, ya. Yang kedua dapat dilakukan secara selektif. Yang ketiga dilakukan untuk suatu penyakit atau serentak lebih dari satu penyakit. Kemudian berikutnya terdapat 3 tingkatan pencegahan pada umumnya ditargetkan dalam program-program screening. Yang pertama, pencegahan primer ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki gejala untuk mengidentifikasi faktor risiko dini penyakit guna menahan proses patologi sebelum timbul gejala. Contohnya, mengidentifikasi orang-orang dalam tahap awal gangguan toleransi glukosa dan mengendalikan berat badan serta pola makan mereka untuk mencegah munculnya DM. Pencegahan sekunder ditujukan kepada orang-orang dalam proses awal penyakit untuk memperbaiki prognosis. Contohnya, mengidentifikasi orang-orang pengidap DM yang tidak terdeteksi atau teramati untuk meningkatkan toleransi glukosa guna mencegah di antara penyakit lain, penyakit mikrovaskuler yang dapat mengakibatkan kerusakan
pada ginjal. Kemudian yang ketiga, pencegahan tersier ditujukan kepada orang-orang yang mengalami komplikasi untuk mencegah dampak lanjut komplikasi. Contohnya, melalui screening pada orang-orang untuk mendeteksi riwayat retinopati diabetes agar mendapat pengobatan laser untuk mengendalikan perdarahan retina. Kemudian proses pelaksanaan penyaringan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penduduk yang dianggap punya risiko tinggi untuk menderita penyakit, dan bila hasil tes negatif maka dianggap orang tersebut tidak menderita penyakit. Bila hasil positif maka dilakukan pemeriksaan tahap kedua. Kemudian yang kedua, pemeriksaan diagnostik yang bila hasilnya positif maka dianggap sakit dan mendapat pengobatan, tetapi bila hasilnya negatif maka dianggap tidak sakit. Bagi hasil pemeriksaan yang negatif dilakukan pemeriksaan ulang, ya. Ini berarti bahwa proses uji tapis penyaringan ada pemeriksaan pada tahap pertama. Bisa dijelaskan, pada sekelompok individu yang tampak sehat dilakukan pemeriksaan ataupun tes, dan hasil tes dapat positif bisa juga negatif. Individu dengan hasil negatif pada suatu saat dapat dilakukan tes ulang, sedang pada individu dengan hasil positif dilakukan pemeriksaan diagnostik yang lebih spesifik, dan bila hasilnya positif dilakukan pengobatan secara intensif. Sedang individu dengan hasil tes negatif dapat dilakukan tes ulang, dan seterusnya sampai semua penderita itu betul-betul terjaring. Nah, secara singkat bisa kita jelaskan dengan gambar atau bahkan berikut. Kelompok orang yang nampaknya sehat kita lakukan tes, ya. Nah, dari tes bisa dia nanti negatif, bisa juga hasilnya nanti positif. Kalau dia positif, maka kalau negatif dia diuji ulang, ya. Kalau positif maka dilakukan diagnostik. Diagnostik nanti dia positif bisa juga negatif. Kalau positif maka dilakukan pengobatan intensif. Kemudian pemeriksaan yang biasa digunakan untuk uji tapis atau penyaringan dapat berupa pemeriksaan lab ataupun radiologi, misalkan pemeriksaan gula darah. Yang kedua, pemeriksaan radiologi untuk penyakit TBC. Pemeriksaan tersebut harus dapat dilakukan dengan cepat, ya, dapat memilah sasaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua, tidak mahal, ya, alias murah. Mudah dilakukan oleh petugas kesehatan, ya, tidak ribet. Yang keempat, tidak membahayakan yang diperiksa. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.